Jangan putus asa, tetap bertahan. Karena firman Tuhan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus sendiri. Tuhan Yesus berkata di dalam Matius 24 ayat 12. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Saudara, ayat ini mengingatkan kita bahwa dunia di mana kita hidup ini benar-benar adalah dunia yang jahat. Dan yang tertulis daftar kejahatan manusia dalam kitab Timotius, yaitu keadaan manusia di akhir zaman yang semakin jahat dan durhaka. Saudara baca di dalam kitab Timotius. Saudara, dengan makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang menjadi dingin. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Ini satu nasihat Tuhan Yesus kepada kita. Salah satu tanda akhir zaman yang disoroti oleh Tuhan Yesus adalah bahwa kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Maksudnya apa? Yaitu kasih tidak lagi menjadi sesuatu yang menyenangkan, ya, yang membuat nyaman, ya. Tetapi kasihnya itu sesuatu yang palsu, yang hanya kelihatan di luarnya, tapi di dalamnya tidak. Dan banyak orang yang hanya mengasihi dirinya sendiri, tidak peduli akan orang lain. Saudara bayangkan jika kasih jadi seperti itu. Pasti banyak orang yang tersakiti hatinya. Karena hal itu berapa banyak keluarga yang hancur berantakan. Hubungan orang tua dengan anak menjadi tidak baik. Karena apa? Kasih sudah menjadi dingin. Sehingga ada kasus-kasus bunuh diri yang muncul, perceraian, perselingkuhan, pembunuhan. Kenapa? Kasihnya sudah dingin, saudara. Kasih apa yang harus kita jaga? Kasih yang harus kita jaga adalah kasih Tuhan dan kasih kita pada orang lain. Karena ini adalah hukum dari seluruh isi Alkitab. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan kasihlah sesamamu manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Saudara, kasih kepada Tuhan adalah kita tetap setia. Kita tetap sungguh-sungguh kepada Tuhan. Dan kasih kepada orang lain adalah bagaimana kita menyayangi keluarga kita, orang-orang di sekitar kita yang kita sayangi. Saudara, bagaimana supaya kita ini bisa hidup tetap di dalam kasih yang sejati? Kita harus melekat dengan sumber kasih, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Hiduplah dalam persekutuan dengan Tuhan melalui doa, merenungkan firman Tuhan, menyembah Tuhan. 1 Petrus 4 ayat 8 berkata, tetapi yang terutama, kasihlah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Saudara, tetaplah lakukan kasih dan kebaikan buat orang lain. Bahkan dimulai dari hal-hal yang kecil, yang sederhana yang bisa kita lakukan. Kerjakan semua dengan ketulusan dan kesungguhan hati. Kasih yang menjadi berkat bagi orang lain dan memuliakan nama Tuhan. Jangan sampai kasih kita menjadi dingin. Saudara, ayat pertama mencerminkan situasi di mana kedurhakaan dan ketidaksetiaan terhadap nilai-nilai rohani dan moral-moral yang meningkat saat ini. Saudara, peningkatan dosa dan kejahatan dalam masyarakat seiring berjalannya waktu, kita lihat orang sudah mengasihi diri sendiri, nggak peduli orang lain, merampok, menodong dengan kejinya, ya, kejahatan-kejahatan timbul seperti jamur, kasih menjadi dingin.
Yang kedua dikatakan kasih yang dingin. Ayat ini menyatakan bahwa kasih kebanyakan orang menjadi dingin. Dalam situasi di mana kejahatan dan dosa merajalela, banyak orang akan kehilangan kasih. Hati manusia menjadi keras seperti batu, saudara. Hati manusia menjadi tidak peka lagi dan tidak lagi bisa membedakan yang baik dan jahat. Hati manusia jadi mencintai dirinya sendiri. Suami-suami, saudara, menceraikan istrinya, membuka aib istrinya supaya bisa disetujui gugatan cerainya, tanpa mikir dampak buruk untuk anak-anaknya. Poinnya untuk kepentingan diri sendiri, tidak berpikir panjang lagi, saudara. Karena apa? Karena kasih sudah hilang. Dan yang ketiga dikatakan ketabahan dan keselamatan. Di tengah situasi yang sulit ini, ayat kedua memberikan penghiburan, yaitu yang mengatakan bahwa orang yang bertahan sampai kesudahnya akan diselamatkan. Artinya apa? Orang tetap setia, yang tetap bertahan kepada nilai-nilai iman kita kepada Tuhan. Bahkan dalam situasi godaan, ya, seperti Yusuf, di tengah-tengah ketidaksetiaan, ya, di tengah-tengah kesempatan yang tidak baik, di tengah-tengah situasi yang sulit, tetapi mereka bertahan, iman mereka bertahan. Dan orang yang bertahan di tengah-tengah situasi ini, firman Tuhan menjamin akan diselamatkan oleh Tuhan. Saudara, ayat ini mendorong kita untuk kita memiliki kekuatan. Kekuatan iman yang bertahan, kekuatan pengharapan yang bertahan, kekuatan kita untuk berharap pada Tuhan tetap bertahan. Kekuatan untuk yakin percaya akan firman-Nya tetap bertahan di dalam menjalani kehidupan kita. Tidak peduli seberapa sulitnya situasi, situasi yang keras, situasi yang penuh godaan, situasi penuh tantangan, situasi penuh rintangan, tetapi kita mau punya kekuatan untuk bertahan. Dan janji Tuhan kita akan diselamatkan. Ketika dunia di sekitar kita terjerumus ke dalam kedurhakaan dan ketidaksetiaan, penting kita tetap memelihara kasih, kesetiaan pada Tuhan, menjaga hati kita agar kasih kita tidak menjadi dingin. Saudara, kasih yang dingin itu, saudara, ini sangat berbahaya. Karena kasih yang dingin ini akan membangun satu benteng-benteng kejahatan. Dengan ketidakmampuan kita untuk mengampuni. Timbulnya kepahitan-kepahitan, akar-akar pahit. Membangun satu benteng kejahatan. Dan kasih yang dingin akan menutup kuasa doa. Sehingga menghalangi aliran kuasa Allah, berkat Allah, kesembuhan, ya, berkat-berkat anugerah Allah, dan akhirnya menimbulkan berbagai penyakit. Ibrani 12 ayat 15 berkata bahwa akan kepahitan sekecil apapun bisa bertumbuh dan merusak banyak orang. Kepahitan ini adalah dendam yang tidak terpenuhi. Saudara, bisa bertindak tanpa dipikir, bisa melakukan kekejaman, bisa melukai hati orang. Memang tidak bisa dihindari bahwa di dalam dunia yang semakin keras dan kejam ini, kita kadang-kadang terkena dampaknya, kita bisa terluka. Dan kalau kita gagal bereaksi dalam mengampuni, ya, kalau kita tetap memperhitungkan kesalahan orang di dalam roh kita, maka kemarahan itu akan merampas kemampuan hati kita untuk mengasihi. Dan kasih pasti menjadi dingin. Tanpa kita sadari, kita akan menjadi pendendam.
Saudara, kadang Tuhan izinkan pengalaman yang menyakitkan terjadi dalam kehidupan kita. Supaya apa? Supaya kita bisa belajar mengasihi musuh kita. Apabila kita masih mempunyai rasa dendam, rasa pahit terhadap orang yang menyakiti kita, maka artinya kita gagal dalam ujian itu. Saudara, kita harus bertobat. Saudara, betapa sulitnya zaman sekarang seorang hidup di dalam kekudusan dan kesucian karena jahatnya dunia ini. Oleh karena itu kita harus lebih berhati-hati dalam melangkah berjalan di tengah-tengah kehidupan kita saat ini. Saudara, banyak faktor di dunia sekitar kita memang sudah sangat jahat dan bukan hanya berbicara mengenai orang dunia, tetapi orang-orang percaya, saudara. Kita lihat kasihnya sudah menjadi dingin. Saudara. Maka Tuhan Yesus mengingatkan kita, orang yang bertahan sampai kesudahnya akan selamat. Saudara. Kata bertahan di sini menunjukkan apa, saudara? Yesus berkata orang bertahan sampai kesudahnya akan selamat. Kata bertahan di sini menunjukkan apa? Pergumulan yang tidak ringan. Kalau angin ya atau tiupan angin bukan badai, itu juga bisa berbahaya. Memang angin sepoi-sepoi bisa menjatuhkan kita. Kita bisa terlena jatuh di tengah-tengah angin sepoi-sepoi berkat. Mungkin kita merasa kita tidak perlu bertahan. Tetapi kalau badai, saudara, kita harus bertahan. Kita lihat badai yang baru terjadi di Tampa, Florida. Orang harus ngungsi, saudara, untuk menyelamatkan diri, untuk bisa bertahan hidup. Kita harus bertahan, saudara, harus sampai ngungsi. Itu badai, saudara. Tetapi, saudara, bukan angin kencang atau badai yang membuat monyet itu jatuh. Saudara, kalau belajar, kita dulu ingat di pelajaran IPA, monyet jatuh itu bukan karena badai yang besar. Karena pada waktu badai besar, ya, monyet ini akan melekat, memeluk pohon, dahan yang kuat-kuat, dipeluknya. Saudara. Tetapi monyet di tengah-tengah angin sepoi-sepoi, justru dia bisa jatuh. Saudara. Saudara, tapi dunia kita yang semakin jahat bukan semacam angin sepoi, tapi dunia yang badainya besar. Iblis katakan seperti singa yang mengaum-ngaum, menelan orang-orang yang bisa ditelan. Kita harus benar-benar bisa bertahan. Maka dikatakan firman Tuhan sekali lagi, saya katakan siapa bertahan sampai akhir, dia akan selamat. Bertahan, tetap bertahan. Jangan putus asa. Kalau kita mau hidup berkenan di hadapan Tuhan, pasti kita merasakan intimidasi yang kuat dari berbagai pihak, saudara. Kuasa kegelapan pasti kenal, tahu orang-orang begitu serius hidupnya pada Tuhan, yang sungguh-sungguh mempersembahkan hidupnya untuk Tuhan. Saudara, kadang-kadang ini menjadi target iblis. Kerajaan kegelapan dan orang akan mentarget kita, kita akan diserang habis-habisan supaya kita bisa jatuh. Oleh karena itu firman Tuhan menasihatkan supaya kita jangan mundur, saudara. Supaya bisa menghentikan kesungguhannya kepada Tuhan. Dia terang kita yang bisa membahayakan itu kuasa kegelapan. Tapi selama kita ada di dalam terang Tuhan, tidak ada kegelapan yang bisa menguasai. Kita harus bertahan sungguh-sungguh. Minta hikmat Tuhan agar kita bisa mengenali kuasa kegelapan sehingga tidak bisa menjatuhkan kita dan berbagai sarana. Kita lihat di dunia saat ini, iblis begitu cerdas. Dia punya banyak sarana yang menyita waktu kita untuk dekat pada Tuhan. Lewat sosial media yang begitu banyak yang menarik
hati dan pikiran kita untuk kita terus mengikuti tontonan-tontonan yang tidak perlu ditonton, sesuatu yang tidak perlu didengar, jangan dilihat, jangan dilihat. Iblis itu cerdas. Kecerdasan iblis itu melampaui akal manusia. Saudara, hanya Roh Kudus yang bersama kita bisa menolong kita untuk menghadapi badai yang menerpa hidup kita, yang membuka mata kita, pengertian kita, melihat strategi, sarana kuasa kegelapan yang bisa menjatuhkan kita. Roh Kudus bisa menolong kita. Saudara, ini masa-masa krisis dan kritis. Kita ada di dalam perang, ya. Kita ini sekarang bukan ada di dalam keadaan kursi goyang santai, saudara. Kita ada di dalam area perang. Jadi betapa kita mau sungguh-sungguh mencari Tuhan, supaya kita dapat hidup menjadi berkat di tengah-tengah dunia yang bengkok ini, menjadi surat terbuka di tengah-tengah dunia yang tenggelam dengan kegelapan ini. Kehidupan kita bisa menyelamatkan jiwa-jiwa, ya. Hidup kita bisa memperkenankan Tuhan. Makanya kita harus keluar dulu dari kubangan kegelapan ini, dari kebodohan-kebodohan, dari kepicikan-kepicikan yang ada di dunia ini. Dan saya percaya Tuhan pasti menolong kita kalau kita ada di dalam tangannya. Orang yang bertahan adalah orang yang bertekun. Umpama ada badai, dia tidak terbawa badai, dia bertahan, dia akan maju selangkah demi selangkah. Walaupun badainya besar, tapi dia akan semakin hari semakin melangkah, semakin melangkah. Tetapi kalau kita bertahan sampai ke surganya, kita melawan arus, kita lawan badai, maka kita semakin kuat, kita semakin sanggup, dan kita lulus, kita menang. Memang ketika kita bertekun mencari Tuhan dan sungguh-sungguh, kadang-kadang kita terasa, kita ini mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh, kok tidak ada bedanya dengan mereka yang tidak mencari Tuhan. Bahkan kadang-kadang mereka yang tidak mencari Tuhan kok hidupnya enak. Dan ini kalau pikiran kita nih sampai sejauh ini bisa melemahkan iman kita. Dan potensi membuat kita tawar hati. Saudara perhatikan, kita menghadapi badai yang lebih keras. Tapi kalau kita bertahan, kita mau maju selangkah demi selangkah, kita akan terlatih dan kita akan menjadi kuat. Tapi banyak orang yang tidak bertekun mencari Tuhan, namun keadaannya kok baik-baik saja. Kok enak ya? Sedangkan kita sungguh-sungguh mencari Tuhan, kok tidak ada bedanya. Saudara, kadang-kadang kita punya pertanyaan, mengapa kita harus ekstrim cari Tuhan? Gak perlu, kak, orang dunia aja kok enak bisa hidup enak. Saudara, orang lain tidak ekstrim, kok kelihatan aman-aman saja. Di sini, saudara, iblis mulai menyerang iman kita. Disinilah sebenarnya kesetiaan kita sedang diuji. Saudara, ketika kita bertekun, ya, dan ternyata tidak cepat-cepat kita mendapat upah, justru kita teruji, saudara. Tapi kita yang bertekun, ada upah, ada reward dari Tuhan yang tersembunyi. Kita menjadi semakin kuat menghadapi pengaruh yang jahat. Dan ketekunan yang super, yang ekstra, saudara. Ketekunan yang lebih akan membuat kita bertahan dan mencapai kemenangan. Kalau dulu doa kita cuma sebelum tidur 15 menit, doa sebelum makan, maka sekarang ayo lipat gandakan, saudara. Tambahi, saudara. Dunia semakin kita jahat ini kembali kepada kekristenan sejati, kekristenan yang dimana kita selalu bertekun dengan sungguh-sungguh. Saudara, Tuhan perlu menguji kesetiaan kita. Oleh karena itu, percayalah apapun yang kita lakukan, kita cari Tuhan. Tetap cari Tuhan. Tetap walaupun kita ada di dalam lembah gelap,
tetap cari Tuhan. Seperti Daud berkata, di tengah-tengah lembah yang kelam, kita tidak takut karena ada Tuhan yang menyertai kita. Banyak orang percaya Tuhan, namun tidak menunjukkan kepercayaan ini. Oleh karena itu, kobarkan semangat kita se-ekstrim mungkin mencari Tuhan, mengasihi Tuhan, sampai kita merasakan lawatan Tuhan dengan sungguh-sungguh. Saudara, dunia ini berubah cepat. Segala sesuatu terjadi di luar dugaan kita. Oleh sebab itu, bagaimana kita harus sungguh-sungguh tergantung kepada Tuhan. Saudara, seperti pada zamannya Nuh, pada zamannya Lot, saudara, firman Tuhan di dalam Lukas 17 jelas mengatakan keadaan dunia ini sama dengan pada hari itu. Orang sibuk, hanyut, tenggelam, makan, minum, kawin, dikawinkan, sampai Nuh masuk bahtera, mereka tidak masuk. Kita lihat juga zaman Lot, mereka makan, minum, kawin, dikawinkan, ya, dalam Lukas 17. Mereka menanam, membangun, itu artinya bekerja, mereka hidup dalam kesibukan untuk memenuhi kebutuhan. Tetapi pada hari Lot keluar dari Sodom, turunlah hujan api dan belerang dari langit. Ketika Lot keluar, mereka tidak bisa ikut karena sibuk dengan makan, minum. Saudara, ayo kita saat ini, bukannya kita nggak boleh saudara kerja itu harus untuk memenuhi kebutuhan keluarga, saudara. Tetapi saudara, hati kita tidak menjadikan berkat itu harta satu-satu kita. Tetapi harta satu-satu kita adalah Tuhan. Orang yang sibuk terus mencari kesenangan dirinya sendiri, saudara, tidak akan mendapat apa-apa, sia-sia. Tetapi kalau kita menyembah Allah, menghormati Tuhan, menjadikan Tuhan segala-galanya dalam hidup kita, menjaga diri kita dari dosa dan perbuatan-perbuatan yang tidak berkenan pada Tuhan, maka berarti kita menginvestasikan hidup kita dalam kerajaan Allah, sehingga kita bisa bertahan sampai kesudahannya dan kita diselamatkan. Amin. Tuhan, saat ini kami berdoa, biarlah kami boleh kembali kepada kasih kami yang mula-mula. Kasih yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita. Kasih mengasihi sesama yang merupakan inti dari seluruh isi Alkitab. Supaya kasih tidak menjadi dingin. Kami berdoa Tuhan, supaya kita tidak membangun benteng-benteng kepahitan. Benteng-benteng itu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kita tidak bisa mengampuni. Saudara, kita mengingat kejahatan orang. Biarlah pagi hari ini kita membuka diri kita. Kita mau datang pada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dan kita mau percaya. Kita mau sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Dan kita menjaga hati kita. Supaya kasih kita tidak menjadi dingin. Dan kita tetap percaya, kita bertahan. Kita nggak putus asa menghadapi keadaan yang sesulit apapun yang kita alami saat ini. Kita tetap bertahan dalam iman, bertahan dalam pengharapan, bertahan dalam kasih. Dan kita percaya janji Tuhan Yesus, orang yang bertahan sampai akhirnya, sampai kesudahnya akan diselamatkan. Terima kasih Tuhan, berkati kami semua dalam nama Yesus. Amin.